Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfiani dari Sekolah Tinggi Agama Wali 9 Semarang mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Andes Haji Muslam MAG MPD untuk menyampaikan makalah yang berjudul Model Penilaian Kurikulum 2013. Dalam makalah saya kali ini ada beberapa rumusan masalah atau materi yang akan saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, tentang prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013. Yang kedua, tentang ruang lingkup penilaian kurikulum 2013. Dan yang ketiga, tentang teknik dan instrumen kurikulum 2013. Sebelum materi saya sampaikan, saya akan menjelaskan tentang nilai. Apa itu nilai? Nilai menurut saya ialah suatu seni. Kalau penilaian yaitu sebagai proses atau cara atau pembuatan nilai. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013. Prinsip-prinsip penilaian kurikulum 2013 itu ada 7. Yang pertama, objektif. Maksudnya penilaian berbasis pada prosedur dan kriteria yang jelas. Oke, kemudian yang kedua, secara terpadu. Maksudnya penilaian dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran yang berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, secara ekonomis, yaitu penilaian dilakukan secara efektif dan efisien dalam perencanaan. Yang keempat, transparan. Yang kelima, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, sistematis atau dapat dilakukan secara berencana dan bertahap. Yang ketujuh, edukatif atau mendidik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup penilaian kurikulum 2013. Ruang lingkup penilaian kurikulum 2013 merupakan penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian otentik. Penilaian otentik ialah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai melalui input, output, maupun proses. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik. Yang ketiga, penilaian berbasis portofolio. Maksudnya, penilaian yang dilakukan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar. Yang keempat, ulangan harian. Yang kelima, ulangan tengah semester, UAS, ujian nasional, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang teknik instrumen penilaian kurikulum 2013. Teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013 itu ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Melalui 4 cara maksudnya. Yang pertama, observasi, yaitu penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kemudian penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu penilaian diri, dilakukan dengan peserta didik itu sendiri. Penilaian diri itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat melatih peserta didik untuk bersikap jujur. Kemudian yang kedua, menambah rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik. Yang keempat, melalui jurnal, yaitu catatan pendidik di dalam maupun di luar kelas yang berisi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Kemudian teknis dan instrumen penilaian kurikulum 2013 yang kedua dapat dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu melalui penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama tes, melalui tes tertulis. Contohnya UAS,
UTS dan ulangan harian. Yang kedua, melalui cara lisan seperti hafalan. Yang ketiga, melalui tugas seperti pekerjaan rumah. Kemudian yang ketiga, teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013 dapat melalui penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, praktik. Maksudnya, penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, melalui proyek dengan cara proyek. Maksudnya, tugas-tugas belajar meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan secara tertulis ataupun lisan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Maksudnya penilaian dilakukan dengan cara kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu. Yang bersifat reflektif, integratif, untuk mengetahui minat perkembangan peserta dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu berupa tindakan nyata. Oke, terima kasih sudah mendengarkan pembacaan makalah saya dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.